Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelompok aplikasi presensi dengan wajah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kode dari aplikasi kami, yaitu CaptureFace.py. Di sini kita membutuhkan dua library, yaitu CV2 sebagai kamera, OS sebagai library untuk mengatur file atau berinteraksi dengan sistem operasi. Yang pertama, kita inisialisasi variabel dataset underscore path yang berisi lokasi di mana dataset tersebut disimpan. Kemudian kita inisialisasi person underscore names underscore file yang berisi di mana lokasi kita menyimpan nama-nama dari person tersebut. Lalu kita inisialisasi variabel fastCache dengan inisialisasi variabel CV2 cache classifier dengan menerima dua parameter sebagai berikut. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengload nama-nama yang ada di dataset personnames.txt ini. Kedua, kita membuat fungsi untuk menyimpan nama yang akan diinputkan ke dalam dataset. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu sebuah person names. Lalu kita inisialisasi sebuah variabel person names dengan sebuah value, yaitu load person names. Jadi variabel ini akan berisi nama-nama yang sudah terset di dalam dataset person names. Kemudian kita inisialisasi sebuah variabel name dengan isian input. Input ini bermaksud untuk memasukkan nama baru ke dalam dataset berikut, dataset personnames.txt. Nah, di sini personnames akan di-append oleh name dari variabel berikut. Kemudian akan disimpan ke dalam file personnames.txt dengan fungsi save personnames dengan parameter personnames. Kemudian kita membuat inisialisasi folder baru, yaitu persondir, yang dimana kita menggunakan library OS. Kemudian menggabungkan dataset path dengan name. Kemudian kita inisialisasi variabel chaps yang berisi cv2.videoCapture. Lalu membuat inisialisasi variabel count yang bernilai 0. Kemudian kita membuat perulangan. Jika benar, maka perintah ini akan dijalankan. Di bagian sini kita inisialisasi variabel readFrame dengan value chaps.read yang berarti untuk variabel kamera akan di-read selama perulangan ini bernilai true. Jika tidak read, maka perulangan ini akan berhenti. Dan di sini ada perulangan untuk menyimpan foto dengan nama file, nama dari sini, dari inputan variabel, dan count ini dari variabel count di sini. Jika berhasil, maka count akan di-increment. Kemudian akan menampilkan pesan menangkap gambar sebanyak berapa frame. Nah, jika kita mengklik tombol keyboard key, maka perulangan ini akan berhenti dan akan menutup kamera dan menutup semua window yang ada. Kan nama saya Novel Riko Gipari Saputra dengan NIM 21114310. Sini saya akan menjelaskan bagian saya training dalam real-time fast presensi. Sini kita memakai library import CV2, import OS, import NAMPI, SNP, import pickle. Dan ada dataset pet, dataset yang berisi direktori gambar atau wajah. Recognizer pet, recognizer adalah yang menyimpan jalur ke direktori yang akan digunakan untuk menyimpan model pengenalan wajah.
encoding file OSPath join recognizer path encoding pickle yang meliputi vektor enkode wajah, label identitas, dan daftar nama individu. Ada buat folder recognizer. Sini ada if not OSPath, exist recognizer path, OS make recognizer path yang berfungsi untuk membuat directory baru di sistem file berdasarkan jalur yang diatur dalam variabel recognizer path. Ada flash cascade GP2 yang digunakan untuk memuat detektor wajah. Ada recognizer GP2 flash adalah algoritma yang pengenalan wajah berbasis histogram yang disediakan oleh OpenGP. Dan ada face encoding labels person name. Face encoding adalah sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan vektor enkode wajah. Labels adalah sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan labels dan identitas wajah. Person name adalah sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan nama. Dan ada looping buat load dataset. For person dir in OS list dir dataset path yang berisi dataset gambar wajah di mana setiap direktori memiliki nama yang sama dengan nama individu. Person name, person dir. Variabel person name diinisialisasikan dengan nama individu yang diperoleh dari nama direktori. Person names append person name. Nama yang diambil dari direktori ditambahkan ke dalam person name yang akan digunakan untuk menyimpan label identitas wajah. Person path OSPath join dataset path person dir. Variabel yang menyimpan jalur lengkap menuju direktori. If not OSPath is dir person path continue. Untuk memastikan bahwa hanya direktori yang seharusnya berisi gambar wajah yang akan diproses. Image file in OS list dir person path. Yang loop ini akan berjalan untuk setiap berkas gambar yang ada di dalam direktori. Image path OSPath join person path image file. Variabel image path menyimpan jalur lengkap menuju berkas gambar. Image GP2 I'm read image path membaca gambar dan image path membuat OpenGP dan menyimpannya ke dalam variabel image. Gray GP2 GPT color image GP2 color PGR2 gray mengubah gambar menjadi skala keabuan. Face cascade yang min size 30-30 mendeteksi wajah pada gambar menggunakan detektor cascade. Face cascade. For XYWH in face yang berjalan untuk setiap wajah yang terdeteksi pada gambar. Face Roy Gray yang memotong wajah gambar deteksi dari gambar skala keabuan. Face Roy GV2 resize Face Roy 160-160 yang berfungsi untuk meresize gambar yang berukuran menjadi 160 kali 160 pixel. Face encoding append Face Roy yang menambahkan vektor enkode wajah. Labels append person name index person name +1 menambahkan label identitas wajah ke dalam list labels. Recognizer trend face encoding NP arrays label yang menggunakan vektor enkode wajah, face encoding, dan label identitas labels. Dan ada simpan file recognizer with open recognizer file yang berfungsi membuka berkas dengan nama yang ditentukan dalam variabel encoding file. Dan ada terakhir pickle dump encoding space encoding labels person name. Label person name yang digunakan untuk menyimpan data dalam berkas yang telah dibuka sebelumnya. Encoding space encoding ini menyimpan vektor enkode wajah yang telah diperoleh dari proses pelatihan penggunaan wajah. Labels menyimpan labels identitas untuk setiap vektor
enkode wajah yang sesuai. Person name menyimpan daftar nama yang identitas yang daftar nama yang individu yang dikenali. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dengan NIM 21114298. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai file face_recognition.py. Berikut adalah beberapa library yang akan digunakan: CV2, Pickle OS, NumPy, Pandas, dan Datetime. Lalu path untuk file recognizer. Alamat recognizer disimpan ke dalam variabel recognizer underscore path. Yang di dalam folder recognizer terdapat file encoding.pickles. Di dalam file tersebut terdapat data wajah yang telah dienkripsi dan label dari setiap wajah. Data ini yang akan digunakan untuk melakukan pengenalan wajah berdasarkan data yang telah di-training sebelumnya. Lalu membuat load cascade classifier untuk melakukan pendeteksian wajah. Membuat cascade classifier menggunakan file har cascade underscore frontal face underscore default XML. Cascade classifier ini digunakan untuk mendeteksi wajah di dalam video. Lalu melakukan training recognizer. Membuat recognizer menggunakan objek cv2.face.lbph face recognizer underscore create menggunakan data yang telah di-load sebelumnya, yaitu face encoding dan labels. Data tersebut akan dilakukan pendeteksian wajah di dalam video menggunakan kamera. Lalu membaca file Excel ke dalam data frame. Jika file data underscore pengenalan underscore wajah sudah ada, maka file tersebut akan dibaca ke dalam data frame kolom nama dan waktu. Dan jika belum ada, maka akan dibuatkan data frame baru. Lalu ke main loop utama. Berikut adalah sintaks untuk mengambil gambar atau maupun video mengambil frame secara real time menggunakan kamera. Frame yang diambil akan dikonversi menjadi gray atau grayscale atau berwarna abu-abu. Fungsi dari mengubah menjadi gray untuk memudahkan melakukan pendeteksian wajah. Untuk mengubah menjadi gray menggunakan sintaks ini. Lalu frame yang telah ditangkap dan diubah menjadi grayscale akan dimasukkan ke dalam faces. Lalu jika face atau wajah terdeteksi, maka wajah tersebut akan di-resize menjadi 160 kali 160 pixel. Lalu jika terdapat kecocokan lebih dari 80, maka wajah akan dianggap unknown. Namun jika kurang dari 80, maka akan menampilkan nama yang sesuai dengan label wajah yang dikenali. Lalu penambahan data frame. Akan dicek apakah data frame sudah masuk atau sudah dikenali atau belum. Jika belum ada, maka akan menambahkan data frame dengan nomor urut, nama, dan waktu pengenalan wajah. Lalu data frame akan disimpan ke dalam file data underscore pengenalan underscore wajah .xlsx. Lalu hasil dari pengenalan wajah tersebut akan ditampilkan dengan frame pengenalan wajah atau judulnya. Lalu jika tombol key ditekan, maka program akan berhenti dan jendela ditutup. Perkenalkan, nama saya Rafa Nurul Setiawan Dito Eka Santoso dengan NIM 21114268. Di sini saya akan menjelaskan coding pada bagian GUI.py. Pertama, import Tinker ASTK untuk membuat library Tinker yang digunakan untuk membuat GUI. From Tinker, import TTK. Untuk mengimpor modul TTK dari library Tinker, import OS.
untuk mengimpor modul OS yang digunakan untuk menjalankan perintah shell. Selanjutnya, kode untuk tampilan GUI. Windows sama dengan tk.tk untuk membuat objek utama Tinker yang akan menjadi jendela utama GUI. Windows.geometry dalam kurung 300 x 450 untuk mengatur Windows GUI menjadi lebar 300 pixel dan tingginya 450 pixel. Windows.resizable dalam kurung false, false. Windows tidak bisa di-resize. Big_frame sama dengan ttk.frame dalam kurung Windows. Frame untuk mengelompokkan tombol-tombol. Big_frame.path dalam kurung path_x sama dengan 20, path_y sama dengan 20, fill sama dengan x, expand sama dengan true. Untuk mengatur padding frame menjadi 20 pixel di sekitarnya dan parameter fill x untuk mengatur frame agar mengisi seluruh lebar jendela dan expand sama dengan true. Selanjutnya pada bagian load them atau memuat tema windows.tk.call dalam kurung source, azure.tcl. Menggunakan fungsi tk.call untuk memuat file azure.tcl. Digunakan untuk mengatur tema GUI menjadi tema Azure. Windows.tk.call dalam kurung set_them, dar. Untuk mengatur tema GUI menjadi tampilan gelap. Selanjutnya fungsi dari semua tombol. Dev_click os.system dalam kurung python capture_face.py untuk memanggil file capture_face.py yang berisi logika untuk menangkap wajah pengguna. Dev_click 1 os.system python training.py. Fungsi ini berisi logika untuk melatih model pengenalan wajah menggunakan dataset gambar pelatihan. Dev_click 2 os.system python face_recognition.py. Fungsi ini berisi logika untuk mengenali wajah pengguna berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Dev_click 3 os.system dalam kurung python persensi.py. Fungsi ini berisi logika untuk mengelola data presensi berdasarkan pengenalan wajah. Selanjutnya pada bagian kode untuk memasukkan tombol. Tombol sama dengan ttk.button dalam kurung big_frame, text sama dengan capture, style sama dengan action.tButton, command sama dengan click. Untuk membuat objek tombol menggunakan ttk.button. Tombol.path dalam kurung path_x sama dengan 10, path_y sama dengan 30, anchor sama dengan center. Parameter path_x dan path_y mengatur padding horizontal dan vertikal pada tombol. Sedangkan parameter anchor sama dengan center untuk mengatur penempatan tombol di tengah frame. Tombol 1 sama dengan ttk.button dalam kurung big_frame, text sama dengan training, style sama dengan action.tButton, command sama dengan klik 1. Untuk membuat objek tombol kedua dengan teks training. Tombol 1.path dalam kurung path_x sama dengan 10, path_y sama dengan 30, anchor sama dengan center. Fungsinya untuk membuat parameter path_x dan path_y
mengatur padding horizontal dan vertikal pada tombol, sedangkan parameter anchor sama dengan center untuk mengatur penempatan tombol di tengah frame. Tombol 2, ttk.button dalam kurung big frame, text sama dengan scan your face, style sama dengan action.tButton, comment sama dengan klik 2. Untuk membuat objek tombol ketiga dengan teks scan your face. Selanjutnya, tombol 3 sama dengan ttk.button, big frame, text sama dengan data presensi, style sama dengan action.tButton, comment sama dengan klik 3, yaitu untuk membuat objek tombol keempat dengan teks data presensi. Selanjutnya pada bagian terakhir, Windows.title dalam kurung face recognition system untuk mengatur judul jendela GUI menjadi face recognition. Dan Windows main loop akan menjalankan jendela GUI dan menunggu input dari pengguna. Program akan terus berjalan sampai jendela ditutup. Sekian penjelasan coding bagian GUI. Oke, selanjutnya adalah demo. Pertama kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 option ya. Yang pertama capture, training, scan your face, dan data presensi. Nah, jika belum ada datanya, pertama kita capture terlebih dahulu. Kita capture, masukkan nama. Nah, di sini akan direkam muka kita ya. Jika selesai. Nah, kemudian kita training. Setelah selesai di training, kita bisa langsung scan muka kita. Nah, akan terlihat nama dan yang di-scan muka kita. Kemudian yang terakhir adalah data presensi. Nah, ini ada nama, nomor, nama, dan waktu presensi. Nah, untuk data yang sudah direkam itu akan tersemat di dataset berupa foto seperti ini. Nah, ini akan menangkap setiap ekspresi yang kita buat dalam sepersekian detik. Semua foto akan terlihat. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam Excel untuk melihat waktu sama nama dan nomor. Kemudian kita akan menambahkan data baru. Nggak mau. Hanya judi. Nggak mau. Ya udah. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nah, kemudian kita training kembali. Oh, kok di training? Kita scan. Nah, kemudian kita lihat data presensinya. Nah, sudah ada di bawahnya judi. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang bisa dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.